Teman-teman inspirasi, pernahkah kalian membayangkan seseorang yang hidup dalam kemiskinan tanpa keluarga, namun masih berani mempertaruhkan nyawanya untuk orang lain? Hari ini, kalian akan menyaksikan kisah nyata yang penuh haru tentang keberanian seorang pemuda miskin yang tanpa ragu menyelamatkan seorang polwan dari terjangan banjir bandang. Cerita ini bukan hanya tentang aksi heroik, tapi juga tentang bagaimana sebuah kebaikan kecil bisa mengubah jalan hidup seseorang selamanya. Bersiaplah, karena ending dari kisah ini akan membuat kalian merenung dan mungkin sulit melupakan apa yang terjadi. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah tekan tombol like, share, dan subscribe sekarang juga. Dukung terus channel ini agar bisa terus membagikan cerita penuh makna inspirasi yang menghangatkan hati dan membangkitkan semangat kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Di sebuah sudut kecil Nusantara, tersembunyi desa sederhana bernama Sidomulyo. Desa ini terletak di kaki gunung yang subur, dengan sawah-sawah menghampar luas, pohon kelapa berbaris rapi, dan suara gemericik sungai kecil yang mengalir sepanjang perkampungan. Namun di balik keindahannya, kehidupan di desa ini penuh perjuangan. Tak banyak yang bisa dibanggakan selain kerja keras dan ketulusan hati penduduknya. Di antara rumah-rumah bambu beratap rumbia itu, tinggal seorang pemuda bernama Ari Pratama. Ari adalah anak tunggal yang sejak kecil telah terbiasa hidup dalam kekurangan. Ayahnya meninggal saat ia berusia 6 tahun, sedangkan ibunya pergi merantau dan tak pernah kembali. Sejak itu, Ari dibesarkan oleh neneknya, seorang perempuan renta yang tetap menanam padi meski tubuhnya semakin ringkih dimakan usia. Keseharian Ari sederhana. Ia membantu neneknya menanam padi, mencari kayu bakar, dan sesekali mengambil pekerjaan serabutan di desa. Setiap pagi ia bangun lebih awal dibandingkan anak-anak lain. Berjalan kaki ke ladang sambil membawa sabit dan sepotong roti basi sebagai bekal. Meski demikian, Ari tak pernah mengeluh. Wajahnya selalu dihiasi senyum kecil, seolah ia percaya bahwa hidup selalu punya alasan untuk disyukuri. Namun musim hujan tahun ini membawa kecemasan tersendiri. Hujan yang tak berhenti, selama berhari-hari membuat Sungai Wuluh, yang biasanya tenang, berubah menjadi ancaman berbahaya. Air yang biasanya jernih kini berubah kecoklatan, arusnya semakin deras, dan setiap malam terdengar suara kayu tumbang terbawa arus. Nenek Ari sering mengingatkan, jangan pernah main-main di dekat sungai saat musim hujan. Air bisa merenggutmu dalam sekejap. Ari mendengarkan, tapi hidup di desa kecil seperti Sidomulyo berarti sungai adalah bagian dari kehidupan. Mereka mengambil air dari sana, mencuci pakaian, bahkan sesekali menangkap ikan untuk makan malam. Hari itu, langit tampak kelabu sejak pagi. Angin membawa aroma tanah basah dan udara dingin menyelimuti desa. Ari sedang membantu neneknya menjemur pakaian di halaman rumah mereka yang kecil dan berlantaikan tanah. Di kejauhan, suara gemuruh air sungai terdengar lebih keras dari biasanya. Tapi warga desa yang sudah terbiasa dengan musim hujan menjalani hari mereka dengan waspada tapi tetap tenang. Saat Ari mengangkat sehelai kain yang hampir terjatuh, pandangannya tertumbuk pada jalan setapak di pinggir sawah. Beberapa orang mengenakan seragam polisi berlengan panjang tampak berjalan menyusuri jalan becek itu. Mereka adalah bagian dari patroli yang rutin dikirim untuk membantu menjaga ketertiban selama musim banjir. Ari memperhatikan mereka sekilas, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Bagi Ari, dunia para polisi, aparat, atau siapapun dari kota adalah dunia yang jauh dari hidupnya. Ia tidak pernah bercita-cita menjadi apapun selain menjadi orang yang cukup berguna untuk neneknya. Tanpa disadari, keputusan kecil untuk tetap berada di dekat sungai hari itu akan mengubah seluruh jalan hidup Ari. Desir angin bertiup lebih kencang. Awan mendung bergerak lambat di atas kepala, seolah menahan napas, menunggu sesuatu yang besar untuk terjadi. Hari beranjak siang. Langit semakin gelap, seolah menggantungkan ketidakpastian di atas desa kecil itu. Hujan mulai turun, pertama berupa gerimis halus, lalu berubah menjadi deras dalam hitungan menit. Ari buru-buru menarik tali jemuran ke bawah pohon.
berusaha menyelamatkan pakaian seadanya dari basah. Dari arah sungai, suara riuh terdengar. Warga desa berlarian ke arah tepian. Beberapa berteriak, sebagian lagi hanya berdiri terpaku. Ari, yang baru saja selesai menutup jemuran dengan terpal plastik, ikut berlari, didorong rasa penasaran yang menggebu. Ketika ia sampai di tepi sungai, pemandangan yang menyesakkan dada langsung menyambutnya. Sungai Wuluh yang biasanya tenang, telah berubah menjadi monster bergemuruh. Air berlumpur meluap ke daratan, menghanyutkan batang-batang kayu dan sampah dari hulu. Di tengah kekacauan itu, Ari melihat sosok berpakaian seragam biru, berusaha keras melawan arus. Itu adalah Bribtu Nisa, salah satu anggota polisi wanita yang tadi ia lihat berpatroli. Entah bagaimana, Nisa terjatuh ke sungai dan kini berjuang mempertahankan nyawanya. Orang-orang di tepi sungai hanya bisa menjerit. Tak ada yang berani terjun ke air. Arus begitu kuat. Bahkan orang dewasa bertubuh besar pun akan dengan mudah terseret. Ari menatap sekeliling. Tak ada perahu, tak ada tali, tak ada apapun yang bisa dipakai untuk menolong. Hatinya berdegup kencang. Ia tahu satu hal. Jika tidak ada yang bertindak sekarang, perempuan itu akan hilang dalam derasnya sungai. Tanpa berpikir panjang, Ari berlari ke tepi sungai. Tubuhnya bergerak didorong oleh sesuatu yang bahkan tidak sempat ia pikirkan. Bukan keberanian, bukan juga niat menjadi pahlawan. Hanya rasa manusiawi yang murni. Beberapa warga mencoba menahan Ari. "Jangan Ari, arusnya terlalu deras." Tapi suara-suara itu hanya menjadi dengung samar di telinganya. Yang ia lihat hanyalah Bribtu Nisa yang tangannya terus menggapai udara. Wajahnya yang penuh ketakutan, dan tubuhnya yang semakin hanyut menjauh. Dengan satu tarikan napas panjang, Ari melompat ke sungai. Air dingin menerjang tubuhnya, membuatnya terhuyung dan hampir tenggelam dalam sekejap. Arus menyeretnya ke arah hilir, tapi Ari mengayuh sekuat tenaga, mencoba melawan. Setiap gerakan terasa berat, setiap kayuhan, seperti mendorong tembok yang tak terlihat. Namun di antara deru air dan rasa panik yang membelenggu, ia tetap melihat tangan Nisa. Sedikit lagi, Ari memanggil semua kekuatan yang ia miliki, mengabaikan rasa sakit di lengannya, kram di kakinya, dan rasa takut yang menggerogoti pikirannya. Beberapa meter lagi, ia hampir bisa menjangkau seragam biru itu saat tangannya akhirnya berhasil menangkap ujung lengan baju Nisa. Ari merasa tubuhnya sendiri hampir menyerah. Tapi ia menggenggam erat menolak melepaskan. Tidak peduli apapun yang terjadi padanya. Air terus menghantam mereka berdua. Sungai itu seolah menolak menyerahkan buruannya. Namun Ari bertahan. Dalam keputusasaan, dalam rasa sakit, dalam ketakutan, ia bertahan. Dan hari itu, tanpa Ari sadari, dunia yang ia kenal perlahan mulai berubah. Ari menarik Bribtu Nisa ke arahnya, berusaha sekuat tenaga mempertahankan pegangan. Air sungai seolah ingin menelan mereka berdua, menciptakan pusaran-pusaran kecil yang menenggelamkan harapan. Warga desa di tepian hanya bisa menatap ngeri. Beberapa berlari di sepanjang sungai, mencoba mencari tempat di mana mereka bisa membantu. Tapi arus terlalu deras, tanah terlalu licin, dan ketakutan mengunci langkah mereka. Ari mencoba berenang ke tepi sungai, namun tubuhnya terlalu lelah. Tiap kayuhan tangan terasa seperti melawan beban 1000 batu. Ia menoleh ke Bribtu Nisa, yang kini mulai kehilangan kesadaran. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya lunglai dalam genggamannya. "Ayo, jangan menyerah," Ari bergumam, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Nisa. Dalam keputusasaan, Ari mencari sesuatu, apapun yang bisa membantunya. Dan di saat itu, matanya menangkap bayangan sebuah batang pohon besar yang melintang setengah hanyut di sungai, tak jauh darinya. Dengan segenap tenaga yang tersisa, Ari mengayuh ke arah batang pohon tersebut. Arus terus menarik mereka ke hilir, tapi Ari bersikeras. Ia tahu, jika ia gagal sekarang, tidak akan ada kesempatan kedua. Tubuhnya
membentur kayu keras itu dengan keras, membuatnya mengerang kesakitan. Tapi ia cepat-cepat melingkarkan lengannya ke batang pohon, menjaga agar mereka tidak hanyut lebih jauh. Di tepi sungai, beberapa warga mulai bergerak. Mereka membentuk rantai manusia, saling berpegangan tangan. Seorang lelaki desa paling depan melemparkan tali tambang tua ke arah Ari. "Ari, pegang ini!" teriaknya. Ari mendengar samar-samar teriakan itu. Dengan satu tangan memegang erat Bribtu Nisa dan batang pohon, tangan lainnya yang gemetar berusaha menggapai tali. Beberapa kali tali itu meleset dari jangkauannya. Arus semakin kuat, hujan semakin deras, tubuh Ari makin melemah. Sementara Nisa di pelukannya sudah nyaris tak bergerak. Dengan satu sisa tenaga, Ari menggapai lagi. Dan akhirnya, jemarinya berhasil melilitkan tali di pergelangan tangannya. Warga desa segera menarik mereka perlahan ke daratan, berteriak memberi semangat. Tarikan demi tarikan terasa seperti siksaan. Setiap sentimeter yang berhasil mereka dekati ke tepi sungai seolah menguras seluruh kehidupan dari tubuh Ari. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, kaki Ari menyentuh dasar sungai yang dangkal. Beberapa warga segera berlari menyambut, menarik tubuhnya dan Bribtu Nisa ke tempat aman. Ari terkapar di tanah, napasnya tersengal, matanya berkunang-kunang. Bribtu Nisa diletakkan di sampingnya. Wajahnya pucat, matanya terpejam. "Dia masih hidup?" tanya seseorang dengan nada cemas. Seorang warga yang cukup paham pertolongan pertama memeriksa denyut nadinya. "Hidup, cepat, bawa ke puskesmas," serunya. Warga segera mengangkat tubuh Bribtu Nisa dengan hati-hati, membawanya ke mobil patroli yang diparkir tak jauh dari sana. Sementara itu, Ari tetap terbaring di tanah berlumpur, terlalu lelah untuk bergerak, terlalu lemah untuk berkata apa-apa. Tapi dalam hatinya, Ari tahu, ia telah melakukan apa yang harus ia lakukan. Tanpa gembar-gembor, tanpa berpikir panjang, hanya karena ia tidak sanggup melihat orang lain tenggelam tanpa berusaha menyelamatkan. Langit masih menangis. Tapi, di dalam hatinya, ada secercah kehangatan kecil yang mulai tumbuh. Malam itu, desa Sidomulyo seakan membeku dalam ketegangan. Kabut turun tipis, menutupi lampu-lampu minyak yang bergoyang lemah di beranda rumah warga. Berita tentang aksi Ari menyebar dengan cepat, mengalir dari mulut ke mulut seperti api di musim kemarau. Orang-orang mulai berdatangan ke rumah nenek Ari, ingin memastikan bahwa Ari baik-baik saja. Namun, tubuh Ari masih lemah. Neneknya hanya bisa mengusap kepala cucunya, mengobati luka-luka kecil di lengannya dengan ramuan tradisional. Matanya berkaca-kaca, penuh rasa bangga, tapi juga rasa khawatir yang mendalam. "Kenapa kamu begitu nekat, Ari?" bisik sang nenek sambil menggenggam tangan cucunya erat-erat. Ari tersenyum tipis. "Kalau aku tidak menolong, Nek, siapa lagi?" Jawaban sederhana itu membuat mata sang nenek semakin berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia tahu Ari bukan lagi anak kecil. Ia telah bertumbuh menjadi seseorang yang berani mengambil risiko demi orang lain. Keesokan paginya, sebuah mobil polisi memasuki desa. Dari dalamnya keluar beberapa petugas, termasuk seorang perwira muda yang tampak gagah dengan seragam lengkap. Warga desa yang jarang sekali melihat mobil polisi datang ke tempat terpencil seperti ini segera berkerumun. Mereka membawa berita. Bribtu Nisa telah sadar. Ia dirawat di puskesmas terdekat dan keadaannya mulai membaik. Namun lebih dari itu, ada pesan khusus dari komandan polisi untuk Ari. "Ari Pratama?" tanya perwira muda itu. Suaranya lantang. Ari, yang masih lemah, dibantu neneknya keluar dari rumah. Warga memberinya jalan, menatap penuh rasa hormat. Perwira itu mendekat, lalu dengan hormat memberikan sebuah map kecil berisi surat resmi. "Ini dari Kapolres. Kami mewakili institusi mengucapkan terima kasih atas keberanianmu," katanya. Semua mata tertuju pada Ari. Ia hanya terdiam, tak tahu harus berkata apa. "Dan ini," lanjut perwira itu membuka map lain, "sebagai bentuk penghargaan, Kapolres ingin mengundangmu ke kota untuk menerima penghormatan resmi. Jika bersedia, kami juga menawarkan beasiswa pendidikan untukmu." Sontak warga desa bertepuk tangan.
Beberapa bahkan bersorak, memanggil-manggil nama Ari. Namun, di tengah sorak-sorai itu, Ari merasa dunia seolah terbelah. Kota, beasiswa, dunia yang selama ini terasa begitu jauh, tiba-tiba terbuka di hadapannya. Ari menunduk, bergulat dalam pikirannya. Ia tidak pernah membayangkan pergi meninggalkan desa, meninggalkan nenek yang telah merawatnya. Matanya mencari neneknya di antara kerumunan, dan di sana, di balik keriput dan sorot mata penuh cinta, neneknya tersenyum sambil mengangguk kecil. Isyarat sederhana itu seolah berkata, "Pergilah, Ari, ini jalanmu." Hati Ari bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, masa depan yang luas terbuka di hadapannya. Beberapa hari kemudian, Ari berdiri kikuk di depan puskesmas kecil di kota kecamatan, mengenakan kemeja sederhana pinjaman dari tetangganya. Kemeja itu sedikit kebesaran, namun bagi Ari, ini adalah baju terbaik yang pernah ia kenakan. Mobil polisi yang mengantar Ari berhenti di depan puskesmas. Perwira muda yang menjemputnya, Pak Dimas, tersenyum sambil memberi isyarat untuk masuk. "Nanti setelah ini kita ke Mapolres ya, Ari," katanya ramah. Ari mengangguk gugup. Saat melangkah masuk ke ruang rawat, jantungnya berdegup cepat. Di dalam ruangan sederhana itu, Bribtu Nisa terbaring dengan infus di tangannya. Matanya langsung berbinar saat melihat Ari masuk. Dengan suara pelan, Bribtu Nisa berkata, "Kamu yang menyelamatkanku, kan?" Ari hanya tersenyum canggung, mengangguk perlahan. Bribtu Nisa berusaha bangkit, namun Ari buru-buru menghampirinya. "Jangan dipaksakan dulu, Kak," kata Ari lembut. Bribtu Nisa menatap Ari dengan mata berkaca-kaca. "Saya berutang nyawa padamu," katanya dengan suara bergetar. Ari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia tidak merasa dirinya melakukan sesuatu yang istimewa. Baginya, itu hanya hal yang memang harus dilakukan. Pak Dimas mendekat dan berkata, "Besok ada acara penghormatan di Mapolres. Kami ingin kamu hadir, Ari. Itu penting." Ari mengangguk pelan. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasa canggung. Bukan karena takut, tapi karena ia merasa dirinya hanyalah seorang anak miskin biasa. Apa pantas berdiri di depan pejabat-pejabat besar? Menjelang sore, setelah berpamitan dengan Bribtu Nisa, Ari dibawa ke sebuah penginapan sederhana di kota. Untuk pertama kalinya, Ari tidur di kasur empuk di ruangan berpendingin. Tapi bukannya tidur nyenyak, Ari malah gelisah. Bayangan neneknya, sawah-sawah di desanya, teman-temannya yang sederhana, semua berputar-putar di pikirannya. Di tengah malam yang sunyi, Ari duduk di jendela, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. "Mungkin ini jalan yang harus aku tempuh," bisiknya pada diri sendiri. Namun sebelum tidur, Ari menatap langit yang bertabur bintang dan berdoa dalam hati. Apapun yang terjadi, ia tidak boleh melupakan dari mana ia berasal. Keesokan harinya, Mapolres penuh dengan undangan. Pejabat, wartawan lokal, bahkan anak-anak sekolah diundang untuk menyaksikan acara penghormatan tersebut. Ari berdiri di balik panggung kecil yang telah dihias. Ia mengenakan seragam putih dan celana hitam sederhana yang dipinjamkan oleh Pak Dimas. Di atas panggung, Kapolres sudah bersiap dengan mikrofon di tangan. "Teman-teman, hari ini kita berkumpul untuk menghormati keberanian luar biasa dari seorang pemuda desa." Suara Kapolres menggema memenuhi ruangan. Ari merasa kedua lututnya gemetar. Peluh dingin membasahi keningnya meski ruangan ber-AC. Di saat banyak orang takut mengambil tindakan, seorang anak muda ini mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan anggota kami. Lanjut Kapolres. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Nama Ari disebut, dan semua mata menoleh ke arahnya. Dengan langkah ragu namun mantap, Ari naik ke panggung. Saat berdiri di sana, di hadapan ratusan pasang mata, Ari merasa kecil. Namun, saat ia menoleh ke arah Bribtu Nisa yang duduk di barisan depan dan melihat senyumnya, keberanian perlahan tumbuh dalam dirinya. Kapolres menyematkan sebuah medali kecil di dada Ari. "Saya, atas nama kepolisian daerah ini, mengucapkan terima kasih atas aksi heroikmu. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu, Ari," kata Kapolres dengan tulus. Wartawan mengambil foto. Kamera-kamera berkilat. Ari diberi kesempatan berbicara. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya,
Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Saya tidak mau diam saat melihat orang lain dalam bahaya. Itu saja. Suaranya sederhana, polos tanpa retorika. Namun justru itulah yang membuat seluruh ruangan terdiam sejenak. Beberapa petinggi polisi mengangguk penuh penghormatan. Anak-anak sekolah memandang Ari seolah ia adalah pahlawan super. Setelah acara, Kapolres kembali menawarkan Ari beasiswa khusus untuk melanjutkan pendidikan, bahkan membuka peluang untuk Ari bergabung dengan kepolisian kelak. Kalau kamu mau, Ari, jalanmu terbuka lebar, katanya. Ari menunduk dalam-dalam, merasa haru. Ia sadar, keputusan besar menantinya. Tetap tinggal di desa, menjalani hidup sederhana bersama nenek, atau mengejar peluang yang baru saja terbuka. Peluang yang dulu hanya berani ia impikan. Dan di tengah keriuhan itu, Ari mengambil keputusan dalam diam. Sebuah keputusan yang akan menentukan jalan hidupnya selamanya. Malam itu, setelah upacara penghormatan selesai, Ari duduk sendirian di taman kecil belakang Mapolres. Udara kota masih terasa hangat, tapi ada sesuatu yang berat di dadanya. Bribtu Nisa perlahan mendekat, membawa 2 gelas teh hangat. Kamu hebat hari ini, Ari, ucap Nisa sambil menyerahkan 1 gelas. Ari hanya tersenyum kecil, menatap cangkir teh di tangannya. Aku bingung, Kak, kata Ari lirih. Kalau aku ambil tawaran beasiswa itu, berarti aku harus tinggal di kota, meninggalkan nenek sendirian. Bribtu Nisa duduk di bangku batu di sebelah Ari, menatapnya dengan penuh pengertian. Kadang, memilih jalan terbaik memang terasa berat. Tapi, apa yang kamu lakukan hari ini, itu sudah menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Ujarnya lembut. Ari menunduk dalam. Ia teringat sawah kecil di desanya, aroma tanah basah setelah hujan, dan tawa renyah neneknya saat mereka makan singkong rebus bersama. Aku takut, Kak. Takut berubah. Takut lupa siapa aku. Suara Ari hampir berbisik. Bribtu Nisa meletakkan tangannya di bahu Ari. Seseorang yang takut berubah, biasanya justru yang paling setia pada dirinya sendiri, katanya menguatkan. Obrolan mereka terhenti sejenak. Lampu-lampu taman berkelip, dan suara jangkrik mengisi keheningan. Bribtu Nisa lalu membuka suara lagi. Ari, apapun keputusanmu, pastikan itu keputusan yang membuat kamu bangga suatu hari nanti. Bukan karena dipaksa orang lain, bukan karena takut. Ari menatap ke langit malam. Bintang-bintang bersinar redup, namun ada satu yang tampak lebih terang dari lainnya. Dalam hati kecilnya, Ari merasa jawaban itu sudah ada. Ia hanya butuh keberanian untuk mengucapkannya. Aku mau pulang dulu, Kak, kata Ari akhirnya. Bribtu Nisa mengangguk memahami. Kalau kamu butuh waktu, ambillah. Dunia ini akan tetap menunggumu. Malam itu, Ari mengemas baju pinjaman dan berpamitan kepada semua orang yang telah membantunya. Pak Dimas dan Kapolres memeluknya erat, memberikan ucapan semangat. Sebelum pulang ke desa, Ari kembali berdiri sejenak di tepi sungai tempat semuanya bermula. Ia menatap aliran air yang terus bergerak, membawa cerita baru di setiap riaknya. Aku akan kembali suatu hari nanti, dengan caraku sendiri, bisik Ari penuh tekad. Dengan langkah ringan, ia meninggalkan kota menuju rumah kecilnya, membawa harapan baru di hatinya. 2 bulan berlalu sejak Ari kembali ke desanya. Hidup kembali sederhana, seperti semula, namun ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Setiap pagi, ia membantu nenek di ladang. Setiap sore, ia mengajar anak-anak kecil membaca dan berhitung di pos ronda yang sudah lama kosong. Meskipun berita tentang aksinya menyelamatkan Bribtu Nisa perlahan meredup, di hati warga desa, Ari tetap menjadi panutan. Suatu sore, saat Ari mengajarkan anak-anak di bawah pohon mangga tua, sebuah mobil berhenti di jalan setapak. Dari dalam mobil, Bribtu Nisa keluar, mengenakan pakaian santai. Matanya berbinar saat melihat Ari. Anak-anak kecil berlari menghampiri Nisa, penasaran dengan tamu tak biasa ini. Ari! Seru Nisa, sambil melambaikan tangan. Ari tersenyum lebar, meninggalkan papan tulis sederhana dan menghampirinya. Apa kabar, Kak? Tanya Ari. Suaranya riang,
Nisa mengangguk, lalu berkata, "Baik, aku kesini. Bukan cuma mau lihat kamu, tapi juga mau bawa kabar." Ari menatapnya penuh tanya. Nisa mengeluarkan sebuah map dari tasnya, lalu menyerahkannya pada Ari. "Ini surat beasiswa dari yayasan. Mereka lihat rekaman upacara penghargaanmu. Mereka ingin membiayai kamu sekolah, Ari. Sampai perguruan tinggi, kalau kamu mau." Ari membeku, memandangi map di tangannya. Ada stempel resmi dan nama yayasan besar di sana. Tapi, gumam Ari ragu. Nisa menggeleng pelan. "Kamu tidak perlu meninggalkan nenekmu. Mereka juga akan bantu renovasi rumahmu, kasih akses internet, dan kamu bisa belajar daring sambil tetap tinggal di sini." Ari hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia menatap ke arah ladang, ke arah rumah reyotnya, lalu kembali pada Nisa. Ini seperti jawaban atas semua doanya selama ini. Anak-anak kecil di sekitar mereka mulai bersorak-sorai kecil, walau belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Ari tersenyum lebar, air matanya menggenang. "Terima kasih, Kak. Terima kasih." Suaranya bergetar. Bribtu Nisa tersenyum hangat. "Semua karena kamu pantas mendapatkannya, Ari." Hari itu, di bawah langit senja yang berwarna keemasan, Ari memegang harapan baru di tangannya. Dan untuk pertama kalinya, ia percaya penuh bahwa masa depannya cerah, tanpa perlu mengkhianati akar dan tanah tempat ia tumbuh. Beberapa bulan setelah Ari menerima beasiswa itu, desanya perlahan berubah. Jalan tanah yang dulu becek kini mulai diperbaiki. Pos ronda tempat Ari mengajar sudah direnovasi menjadi balai belajar kecil. Anak-anak dari desa-desa tetangga berdatangan, ingin belajar dari Kak Ari, sang pahlawan desa. Setiap pagi, setelah membantu nenek di ladang, Ari menggelar kelas-kelas kecil. Ia mengajarkan matematika, bahasa Indonesia, dan bercerita tentang dunia luar yang pernah hanya ia dengar dari radio butut di rumahnya. Bribtu Nisa beberapa kali datang berkunjung, membantu Ari mengajar dan membawa buku-buku baru. Hari itu, ketika Ari sedang membacakan cerita tentang penjelajah dunia di hadapan puluhan anak kecil, seorang lelaki tua datang menghampiri. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Pak Hendra, seorang pensiunan guru dari kota. "Aku dengar apa yang kamu lakukan di sini, Nak. Aku mau bantu," katanya. Ari kaget tapi bahagia. Ia menerima tawaran itu dengan tangan terbuka. Pelan-pelan, semangat belajar mekar di sudut-sudut desa, yang dulu hanya dipenuhi keputusasaan. Di malam hari, Ari belajar daring menggunakan laptop sederhana bantuan yayasan. Ia tekun mengejar ketertinggalannya, mengejar mimpi-mimpinya. Nenek Ari, yang semakin tua, tersenyum setiap melihat cucunya. "Kamu sudah buat nenek bangga, Ari," kata nenek suatu malam di beranda rumah. "Sekarang, dunia ini terbuka untukmu." Ari menggenggam tangan neneknya erat. Ia tahu, semua ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang membawa cahaya ke tempat yang dulu nyaris dilupakan. Dan semua itu bermula dari satu tindakan kecil, satu keberanian di tepi sungai. Tindakannya yang tulus kini berubah menjadi gelombang perubahan. Beberapa tahun kemudian, Ari berdiri di podium kecil di balai desa. Wajahnya kini lebih dewasa, matanya lebih tajam, dan senyumnya lebih percaya diri. Di hadapannya, ratusan anak-anak dan warga desa berkumpul, bersorak-sorai. Hari itu adalah peresmian Pusat Belajar Nusantara, balai pendidikan yang Ari dan warga bangun bersama bantuan berbagai pihak. Di samping podium, Bribtu Nisa berdiri dengan bangga. Ia sudah naik pangkat, tapi tetap menjadi teman setia Ari dan desanya. Ari mengambil mikrofon, menatap wajah-wajah penuh harap di hadapannya. "Teman-teman inspirasi," suara Ari mantap. "Semua ini bukan karena aku hebat. Ini karena kita mau percaya bahwa satu kebaikan kecil bisa membuat dunia berbeda." Tepuk tangan bergemuruh. Ari melanjutkan, "Aku pernah merasa kecil. Aku pernah takut bermimpi. Tapi hari ini, aku berdiri di sini karena aku tidak menyerah." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Kalau aku bisa, teman-teman juga bisa." Di antara kerumunan, Nenek Ari tersenyum bangga.
matanya berkaca-kaca. Senja perlahan turun, mewarnai langit desa dengan semburat emas. Setelah acara usai, Ari dan Bribtu Nisa berjalan bersama ke tepi sungai tempat semuanya bermula. Air sungai tetap mengalir, membawa kisah baru setiap harinya. Aku kadang masih tidak percaya semua ini nyata, kata Ari lirih. Nisa tertawa kecil. Nyata, Ari, karena kamu membuatnya nyata. Mereka duduk di batu besar di tepi sungai. Terima kasih, Kak, kata Ari. Tidak perlu berterima kasih, jawab Nisa. Kamu sendiri yang menulis kisahmu. Malam itu, di bawah taburan bintang, Ari merasa benar-benar damai. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya, ia tak takut lagi. Di ujung cerita, satu pesan bergema kuat. Satu kebaikan kecil, satu keberanian tulus, bisa mengubah dunia. Teman-teman inspirasi, perjalanan Ari mungkin terasa seperti kisah dalam buku dongeng. Tapi sesungguhnya, kisah ini mengajarkan kita satu hal penting. Bahwa keberanian untuk berbuat baik, sekecil apapun, bisa menjadi awal dari perubahan besar. Ari tidak pernah berniat menjadi pahlawan. Ia hanya mengikuti suara hatinya, memilih bertindak saat banyak orang hanya bisa diam. Dari satu keberanian sederhana, lahir harapan, lahir perubahan, lahir masa depan baru, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang di sekitarnya. Cerita ini juga mengingatkan kita bahwa niat baik seringkali diuji oleh prasangka dan cemoohan. Tapi seperti Ari, jika kita tetap setia pada kebaikan, dunia akan melihat dan akhirnya mengakui cahaya yang kita bawa. Ingat, teman-teman inspirasi, perjalanan perubahan tidak selalu mudah, tapi selalu layak diperjuangkan. Mungkin hari ini kita merasa kecil dan tidak berarti, tapi percayalah, satu tindakan tulus bisa menjadi percikan yang menyalakan ribuan mimpi. Kalau Ari bisa, kita semua juga bisa. Terima kasih sudah menyimak cerita penuh makna inspirasi ini. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu supaya lebih banyak orang percaya bahwa kebaikan kecil bisa mengubah dunia. Sampai jumpa di cerita penuh makna inspirasi berikutnya, teman-teman inspirasi.